Once again. Hai anak-anak, kembali lagi bertemu dengan Suster dalam pembelajaran hari ini. Kita akan membahas bab 2, sesi 1, mengenai Nabi Elia. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk terlebih dahulu berdoa, doa pembukaan yang akan Suster pimpin ya. Yuk kita ambil sikap doa yang baik. Mari kita memulai pertemuan kita. Dilipat tangannya, ditutup matanya, dan ditundukkan kepalanya. Kita akan menghadap ke hadirat Tuhan untuk mengucapkan rasa syukur kita atas hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau senantiasa hadir dan berkarya di tengah umat-Mu. Ketika umat-Mu berpaling dari-Mu dan menyembah berhala, Engkau menghadirkan Nabi Elia untuk mengingatkan mereka. Kami ingin belajar dari Nabi Elia. Berkatilah agar kami mampu melaksanakan pesan-pesan Nabi Elia dalam hidup kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mendoakan Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santa Lucia, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Yuk kita mulai diri kita untuk mempersiapkan mendalami tentang Nabi Elia dalam bab 1, bab 2 mengenai Yesus Kristus, dalam Perjanjian Lama sesi 1 mengenai Nabi Elia. Suster sediakan video dalam bentuk komik kartun yang menjelaskan tentang Nabi Elia. Silakan menonton dulu ya. Raja yang besar. Lalu Salomo putranya naik tahta. Setelah Salomo wafat, umat Tuhan diperintah oleh banyak raja yang jahat. Salah satu yang paling jahat adalah Raja Ahab. Istrinya Isabel menyembah dewa Baal. Isabel membujuk Ahab dan umat Tuhan agar menyembah Baal juga. Karena dosa-dosa mereka, Tuhan tidak mengirimkan hujan selama beberapa tahun. Lalu Tuhan mengutus Elia nabinya menghadap Raja Ahab. Kalian tidak taat pada Tuhan dan menyembah Baal, kata Elia. Perintahkan semua orang, termasuk nabi-nabi Baal, untuk menemui aku di atas Gunung Karmel. Akan kubuktikan siapa Tuhan yang benar. Semua orang berkumpul di gunung itu. Lalu Elia berkata kepada mereka, "Pilihlah. Kalau Tuhan itu Allah, ikuti Dia. Tetapi kalau Baal bisa membuktikan kuasanya hari ini, ikuti dia.
Aku dan nabi-nabi Baal akan menyembelih masing-masing seekor lembu jantan, meletakkannya di mezbah, lalu berdoa. Siapa yang mengirim api untuk membakar lembu itu, dialah Allah yang benar. Nabi-nabi Baal maju lebih dulu. Sepanjang pagi mereka berdoa kepada Baal. Tidak ada api turun. Sambil tertawa, Elia berkata, "Mungkin Baal sedang tidur. Berteriaklah lebih keras." Mereka pun berteriak-teriak sepanjang siang. Tetap tidak terjadi apa-apa. Lalu Elia membangun sebuah mezbah. Diletakkannya lembu jantan dan kayu di atasnya. Ia menggali parit di sekeliling mezbah itu. Lalu semuanya disiram air sampai parit itu penuh. Elia berdoa. Tiba-tiba api turun dari surga. Api itu membakar lembu jantan, kayu, batu, dan semua air. Maka sujudlah semua orang dan berseru, "Tuhan itu Allah." Setelah menonton film kartun tadi, mungkin kalian agak mengerti sedikit. Maka kita akan membuka kitab suci kita yang diambil dari kitab Raja-Raja. Nah, dibuka ya kitab sucinya. Kira-kira di bagian mana ya? Ya benar, di bagian Perjanjian Lama. Nabi Elia mengajak umat kembali percaya pada Allah. Itu ada di 1 Raja-Raja bab 16 ayat 29 sampai ayat 33, dilanjutkan bab 17 ayat 1. Nah, tadi sudah dibaca ya. Sekarang kita ke 1 Raja-Raja bab 18 ayat 19 sampai ayat 40. Dibaca lagi ya dengan baik. Walaupun ayatnya agak panjang, kita baca lagi ya. Baca supaya kita mengerti maksud film yang tadi. Nah, agak panjang ya dalam kitab sucinya. Supaya lebih nyambung lagi, Suster berikan lagi video tentang Nabi Elia yang baru kita baca kisahnya. Selamat menonton.
Sejak hari kemenangan ini, engkau di hadapan Dewa Baal. Sembahlah dia seperti dewa di atas dewa, dan hormatilah dia dengan taat karena dia pemberi dan pencabut nyawa. Hidup sang raja! Hidup sang raja! Hidup sang raja! Hidup sang raja! Ambillah dia yang mulia dan bawalah dia ke pelaminan, dan jadikanlah dia istrimu. Lahirkanlah bagi sang raja anak-anak, dan semoga Dewa Baal memberkati. Hidup sang raja! Hidup sang raja! Hidup sang ratu! Hidup sang ratu! Hidup sang raja! Hidup sang raja! Hidup sang ratu! Hidup sang ratu! Hidup sang raja! Hidup sang raja! Hidup sang raja! Hidup sang ratu! Hidup sang ratu! Hidup sang raja! Hidup sang raja! Akan kupersembahkan korban kepada Baal yang hebat untuk berterima kasih atas hujan yang dianugerahkan kepada kita, panen kita yang berlimpah, dan untuk berterima kasih atas kemenangan musuh-musuh kita, sehingga kita menikmati kemakmuran dan kedamaian. Yang mulia, ya Rajaku yang agung, semoga gadis-gadis Dewi Kesuburan membantumu dalam menebar benihmu pada altar Dewa Baal. Gadis-gadis Dewi Kesuburan, semoga kita bersama memuja Dewa Baal yang agung.
Begini Imam, atas permintaan Sang Ratu Isabel, aku perintahkan siapkan penginapan bagi semua imam dan nabi Dewa Baal dan Dewa Asyera di Istana Raja. Inilah yang kita persiapkan supaya kita bisa menyembah Dewa Baal yang agung sebanyak mungkin. Begini Yang Mulia, di sana ada 450 nabi Dewa Baal dan 400 nabi Dewa Asyera. Luar biasa. Ini aku kira sudah cukup untuk ibadah siang dan malam. Hamba akan laksanakan perintah kerajaan dengan gembira. Dengar. Kiranya anggur membangkitkan semangat. Dan semoga ibadah dapat membangunkan yang telah mati. Mudah-mudahan Yang Mulia, perintah kerajaan ini akan membangkitkan hasrat Dewa Baal pada Dewi Asyera, sehingga ia akan melahirkan dewa baru. Imam Agungku, ternyata kau pintar. Engkau pintar. Acara dimulai. Siapa yang mengundangmu ke acara kami? Aku tahu siapa kau. Kau adalah Nabi Elia. Berani sekali kau datang kemari. Kau tidak takut keselamatanmu? Demi Allah yang hidup, Allah Israel yang aku layani. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Kecuali kalau kukatakan. Kau kira kau itu siapa? Lihat. Lihatlah sekelilingmu. Lihatlah kekuasaan Dewa Baal, kebesaran dan juga kemuliaannya. Dan bandingkan dengan dirimu sendiri. Elia, kau berani sekali masuk kemari, ha? Seakan-akan engkau punya kuasa ilahi saja. Hai Raja Ahab, demikianlah firman Allah Israel yang engkau bangkitkan dengan tindakan mesummu, engkau dan istrimu. Kau menghalang-halangi kami. Tidakkah kau tahu bahwa raja yang berbicara padamu ini bisa memenjarakanmu selamanya? Ya, jika masih ingin hidup. Pergilah. Pergilah. Dan enyahlah dari hadapanku. Engkau membuat istriku hilang kesabaran. Untuk tantangan ini, dewa-dewa tidak akan pernah mengampuni. Dan aku tak akan pernah mengampuni. Kau dengar itu, Elia? Aku tidak akan mengampunimu. Aku juga tidak. Aku tidak akan mengampunimu. Bahkan aku tidak akan pernah mengampunimu. Musik! Aku tidak akan mengampunimu. Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Pergilah dari sini ke arah timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk menyediakan makananmu di sana."
Lama sekali tidak turun hujan. Tanaman-tanaman pun mulai mengering. Kita telah mencurahkan semua tenaga di hadapan Dewa Baal. Sia-sia saja. Sudah kuperintahkan doa-doa kepada Dewa Baal jangan berhenti. Dewa-dewa sering tidak puas. Dan amarah mereka menyala hingga kita harus berusaha keras. Apa mereka menemukan Elia? Tidak, Yang Mulia. Apa dia menghilang? Akan ku cari dia. Aku habisi dia. Kurang bukan. Keadaannya tidak menyenangkan. Kau dengar aku? Keadaannya tidak menyenangkan. Maka Elia pun pergi dan melaksanakan yang difirmankan oleh Allah. Lalu tinggal di tepi sungai Kerit. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Rakyat mulai mengeluh. Amarah para dewa tak akan mereda, kecuali oleh banyaknya doa dan korban. Dan sesudah beberapa waktu, sungai pun mengering karena tiada hujan di negeri ini. Aku putus asa. Kita akan mati kelaparan. Aku dan keluargaku sangat tergantung pada musim semi. Para imam raja beribadah terus-menerus. Raja memerintahkan lebih banyak kurban bakaran siang dan malam. Iya, kita perlu hujan. Maka datanglah firman Allah kepada Elisa. Pergilah ke Sarfat, wilayah Sidon, dan tinggallah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk menyediakan makananmu di sana. Tolong beri aku sepotong roti. Demi Allahmu yang hidup, aku tidak ada roti, kecuali segenggam tepung dalam tempayan yang aku punya, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Ini hampir tidak cukup bagiku dan anakku sebelum kami mati. Jangan takut, buatkan sepotong roti kecil, lalu berikan roti itu kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai Allah memberi hujan.
Aku akan bersamamu, melihat apa yang Allah telah perbuat. Terima kasih, anakku. Ini tugasku. Tuanku Elia. Sampai kapan tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buliku akan habis? Sampai hujan turun dari langit. Hujan sudah lama sekali tidak turun. Jangan khawatir, anak. Tepung itu tidak akan habis dan minyak itu tidak akan berkurang menurut firman Allah. Apa engkau percaya Allah? Iya, Tuanku Elia. Aku percaya pada Tuhan. Kiranya berkat Allah turun atasmu, anakku. Ini. Makan. Terima kasih. Tuanku, bangunlah, aku mohon Tuanku. Anakku, aku tidak tahu kenapa dia. Apa yang harus aku lakukan denganmu, ya abdi Allah? Apakah kedatanganmu untuk menyingkap dosa-dosaku dan menyebabkan anakku mati? Berikan anakmu kepadaku. Ayo. Ya Allah, ya Tuhanku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Ya Allah, ya Tuhanku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Oh, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah yang Maha Agung. Dan terpujilah Engkau, karena Engkau telah mendengar doaku. Engkau telah mendengar doaku, ya Allah. Engkau telah mendengarkan doaku. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih, ya. Kemari, anakku. Kemari. Lihatlah ibu. Ini anakmu hidup. Anakku. Sekarang aku tahu bahwa kau adalah abdi Allah dan bahwa firman Allah yang kau ucapkan itu adalah benar. Aku harus kembali hari ini. Aku harus kembali menjumpai Raja Ahab. Mengapa? Allah telah berfirman kepadaku. Allah akan segera memberi hujan dan memulihkan bumi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukurlah. Kiranya Allah menjagamu. Dan terima kasih atas perhatianmu kepadaku selama ini. Tidak perlu berterima kasih. Itu sudah menjadi tugasku. Semoga aku dapat menghargaimu, ya abdi Allah, seperti harapanku. Engkau telah melayaniku dengan ikhlas, ramah, dan penuh kesabaran. Allah akan membalas kebaikanmu. Aku mohon jangan tinggalkan kami, Tuanku Elia. Aku harus setia kepada perintah Allah, anakku. Biarkan sang nabi pergi, anakku.
akan lebih baik bagi kita dan bagi seluruh umat. Engkau wanita bijak. Semoga Tuhan menyertaimu. Aku tahu hujan akan segera turun, sesuai firman Tuhan. Biarlah kehendak Allah terjadi. Engkaukah ini, hai tuanku Elia? Benar, inilah aku. Aku Elia. Pergilah, katakan kepada tuanmu Ahab, aku di sini. Apakah dosa yang telah kuperbuat, maka engkau menyerahkan aku kembali kepada Ahab dengan suatu pesan ia akan membunuh aku? Ahab telah mencari engkau kemana-mana dan menyuruh orang untuk mencari engkau, dan mereka yang kembali berkata, kami tak temukan dia. Mungkin setelah ini aku memberitahu raja bahwa kau ada di sini. Roh Tuhan mengangkat engkau. Ahab tidak menemukanmu, tentu aku akan dibunuhnya. Demi Allah semesta alam yang hidup yang kulayani, hari ini juga aku berada di sini untuk menghadapi Ahab. Ingatlah aku, pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan, aku menyembunyikan 100 dari mereka ke dalam 2 gua dan menyelamatkan jiwa mereka. Maka tunggu aku di sini, dan ku akan bawa dia kepadamu. Aku tahu keberanianmu. Aku akan di sini menunggumu. Ayo, pergilah Obadya. Apakah engkau yang mencelakakan Israel? Bukankah itu mungkin? Kaulah penyebab bencana terbesar bagi seluruh bangsa Israel. Lalu menghilang begitu saja bertahun-tahun. Engkau dan keluargamu adalah pembuat masalah, sebab engkau meninggalkan perintah-perintah Allah. Dan engkau telah mengikuti dewa Baal. Hei, Elia. Mengapa? Mengapa engkau datang? Apa yang kau inginkan? Aku ingin kau kumpulkan semua orang ke tempat pertemuan di Gunung Karmel. Dan juga membawa 450 nabi dewa Baal. Dan 400 nabi dewa Asyera. Mereka yang 400 itu yang mendapat makanan dari meja Ratu Isabel. Apakah maksud dari pertemuan itu? Engkau akan lihat dan akan tahu. Aku akan mendahuluimu ke gunung. Dan semua akan melihatku di sana. Jangan lupa bebaskan Obadya. Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Allah itu Allah, ikutilah dia. Kalau Baal itu Allah, ikuti dia. Bawakan 2 ekor lembu jantan kemari. Biarlah nabi-nabi dewa Baal memilih seekor lembu, memotong-motongnya dan menaruhnya ke atas kayu api, tanpa menaruh di atas api. Dan aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, tanpa menaruh di atas api. Kemudian biarlah para nabi Baal memanggil nama dewa mereka. Dan aku pun akan memanggil nama Allah. Dan Allah menjawab dengan api.
Dialah Allah yang agung. Engkau tidak akan menang, Elia. Dewa Baal, Dewa Baal, Dewa Baal, Dewa Baal, Dewa Baal, Dewa Baal, Dewa Baal. Datanglah padaku. Penuhi 4 guyung dengan air, dan tuangkan air itu ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Dewa Baal, Dewa Baal, Dewa Baal, Dewa Baal, Dewa Baal, Dewa Baal, Dewa Baal. Ya Allah, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, hari ini biarlah diketahui bahwa Engkau adalah Allah bangsa Israel. Dan aku ini hamba-Mu. Atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Allah, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah. Ya Allah. Tangkaplah Nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Bawa mereka ke tepi sungai Kison dan bunuhlah mereka di sana. Pergilah dan lihatlah ke arah laut. Tidak ada apa-apa, Tuanku. Pergi dan lihatlah. Tidak ada apa-apa, Tuanku. Aku tahu, anakku. Pergi dan perhatikan baik-baik. Tuanku, ini yang ke-7 kalinya aku pergi melihat. Aku tahu, anakku. Aku tahu. Pergi dan lihatlah untuk yang terakhir kali. Tuanku, ada awan sebesar telapak tangan manusia muncul dari laut. Pergi dan katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan yang lebat. Pergilah. Untuk mendalami kisah tadi yang sudah kita tonton, ada 2 film. Film yang pertama dari film animasi kartun komik tentang kitab suci. Lalu kita membaca kitab sucinya dalam 1 Raja-Raja. Kemudian kita menonton lagi mengenai kisah Nabi Elia lagi. Nah, dalam pendalaman ini kita akan membuat pertanyaan supaya kita bisa menjawabnya. Apa yang dilakukan Nabi Elia? Ini sudah suster beri juga jawabannya di sebelahnya ya. Atas perintah Tuhan, karena dikejar Raja Ahab, Nabi Elia diminta tinggal di tepi sungai Kerit. Dan Tuhan telah memerintahkan burung-burung gagak untuk memberi makan padanya. Burung gagak kok bisa memberi makan ya? Tapi tadi ada ya di filmnya.
Ketika sungai mengering, Nabi Elia diminta pergi dan tinggal di Sarfat. Tuhan telah memerintahkan seorang janda untuk memberi makan Nabi Elia. Nabi Elia mengatakan bahwa Raja Ahab telah bersalah dan menghina Tuhan sehingga Tuhan sakit hati karena raja menyembah dewa Baal. Raja menyembah dewa Baal itu artinya dia menyembah berhala. Pertanyaan berikutnya, mengapa Nabi Elia melakukan hal itu? Nabi Elia mengatakan bahwa di kerajaan Israel tidak ada turun hujan selama 3 tahun karena kesalahan raja. Nabi Elia menantang para nabi-nabi dewa Baal untuk bertempur dalam doa untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Dan Nabi berkata, Tuhan Nabi Elia menang. Apa yang dia mohon datang, membakar persembahan, sehingga para nabi dewa Baal ditangkap. Setelah itu turunlah hujan. Dengan demikian kebesaran Tuhan Allah dinyatakan. Israel harus berhenti menyembah dewa dan kembali menyembah Tuhan. Meskipun Nabi Elia terus dikejar-kejar untuk dibunuh oleh para pengikut Raja Ahab, yaitu Izebel. Itu bisa kita lihat ya dari film yang kita tonton dan kita baca dalam kitab suci tadi. Siapakah Nabi Elia itu? Nabi Elia adalah seorang nabi yang hidup pada zaman Raja Ahab untuk mengingatkan raja dan rakyat Israel atas perilakunya yang menyembah dewa Baal. Nabi Elia melakukan semua itu semata-mata karena perintah Tuhan untuk memperingatkan umatnya Israel agar setia pada perjanjiannya dengan Tuhan. Nah, apabila ada nabi itu biasanya nabi itu diutus untuk melakukan sesuatu, biasanya untuk mengingatkan umat yang sudah salah langkah. Dalam hal ini, salah langkahnya yaitu salah tidak lagi menyembah Allah, tetapi justru menyembah berhala. Kita lanjut ya. Bagaimana situasi hidup umat Israel pada saat Nabi Elia hidup? Umat Israel berada di bawah kekuasaan Raja Ahab saat itu. Raja Ahab memiliki istri Izebel, seorang penyembah Baal. Di istana Raja Ahab, Izebel meminta dibuatkan kuil Baal agar ia tetap dapat melakukan pemujaan. Setelah kuil selesai dibangun, bahkan Raja Ahab ikut melakukan pemujaan kepada Baal. Sebagian besar rakyatnya pun akhirnya turut memuja Baal. Tingkatnya jadi tinggal 7.000 orang saja yang tidak ikut melakukan pemujaan dan tetap setia mengikuti Nabi Elia. Apa sih yang menjadi pesan pokok Nabi Elia? Yang menjadi pesan pokok Nabi Elia adalah agar orang tidak menyembah berhala atau dewa Baal, melainkan hanya menyembah Allah yang telah membebaskan mereka dari penindasan di Mesir. Nah, dalam pendalaman iman hari ini, setan dan berhala itu dalam situasi sekarang dapat berupa bermacam-macam. Misalnya uang, kekuasaan, kesenangan, dan sebagainya. Kalau orang hanya mengejar uang tanpa memperhatikan hal-hal lain, ia sudah menyembah setan atau menyembah berhala. Kalau orang hanya mengejar kuasa dan menghalalkan segala cara, ia sudah menyembah setan atau menyembah berhala. Kalau orang hanya mencari kesenangan diri sendiri tanpa berpikir akibatnya bagi orang lain, ia juga sudah menyembah setan atau menyembah berhala. Semua itu akan membuat hidupnya tidak tenang. Relasi dengan orang lain juga tidak baik. Orang itu akan menderita. Menyembah Allah berarti menolak pemujaan kecuali pada Tuhan.
pemujaan akan uang, akan kuasa, dan kesenangan adalah sarana, bukan tujuan. Uang, kuasa, dan kesenangan perlu diarahkan bagi kesejahteraan bersama, sebagaimana dikehendaki Tuhan. Nah, anak-anak yang terkasih, silakan kembali dibaca baik-baik dan dipelajari. Boleh di-print atau dicatat. Tidak usah lagi dikirim ke suster. Dan e-learningnya dalam agenda sekolah boleh dikerjakan dalam bentuk soal uraian dari jam sesuai jadwal. Misalnya kelas 6A dari jam 8, kelas 6B jam setengah 9, kelas 6C jam 9, kelas 6D jam 9.30 atau setengah 10, kelas 6E jam 10. Durasinya 120 menit ya. Nanti setelah selesai semua anak mengerjakan di e-learning di agenda sekolah, barulah suster koreksi sekaligus. Maka harap kita semua bersabar, karena apabila nilainya masih kosong, berarti suster belum mengoreksinya. Ada anak-anak atau teman-teman kita yang masih belum mengerjakannya, mungkin mempunyai kendala tertentu. Harap kita semua bersabar ya. Berkah dalam. Terima kasih anak-anak. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Bagaimana tentang Nabi Elia? Semakin dikenal ya, siapa sih Nabi Elia itu dalam Perjanjian Lama. Saya harap akan menjadi sumbangan tertentu bagi hidup kita masing-masing. Kita akhiri pertemuan kita ini dengan doa bersama, dengan menandai diri kita tanda kemenangan Kristus karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Selamat melanjutkan pembelajaran. Salam sehat. Tuhan memberkati. Berkah dalam. Terima kasih.